Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih untuk Siti Dwi Anggra ini. Tadi sebenarnya dari sisi hitungan sudah agak lumayan gitu ya. Jadi masukan saya dua, catat ya, tadi saya rekam juga ini. Pertama adalah dari sisi covernya ya. Covernya nanti mengikuti pedoman. Di situ ada Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya, kemudian tahun 1446 Hijriah titik, kemudian 2025 Masehi titik gitu ya. Kemudian juga tadi istilah meningkatkan karena dia tidak ada subjek, maka dia menggunakan ya peningkatan gitu ya. Oke. Kemudian tadi dari sisi abstraknya diperbaiki ya, ada di situ analisisnya karena dia hanya di sini menggunakan penelitian digunakan adalah kuantitatif, pendekatannya dengan kuesioner, wawancara dan observasi. Sebenarnya sih kalau wawancara juga sudah kalau kuantitatif kuesioner saya sudah cukup gitu ya. Nah, nanti ditambahkan dengan analisis, nanti namanya itu adalah tadi asosiatif korelasional, tapi lebih spesifiknya adalah regresi ya. Oke, kemudian penulisan kata kuncinya diperbaiki, nanti kata kunci keyword di mana di yang bahasa Inggris juga diperbaiki ya. Kemudian dari sisi penulisan tadi daftar isinya itu juga diperbaiki ya. Kemudian di halaman 1 itu ada N ya, pakai dan saja, pakai bahasa Indonesia. Kemudian jangan menggunakan kata awal di awal kalimat ya, kata sambung, termasuk juga kata di itu di halaman yang ketiga itu diperbaiki. Kemudian penulisan footnote juga itu di halaman 3 itu ada nama orang miring, udah gitu pakai dan lagi gitu ya. Kita ya pakai bahasa Indonesia saja ya. Nah, itu juga kelihatan tuh ya. Kemudian yang paling penting tadi rumusannya, kalau mau tetap dua, yang di sini sudah benar tapi yang di PowerPoint itu salah ya. Yang pertama itu adalah bagaimana implementasi, ini kualitatif sebenarnya itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pengaruh. Sebenarnya sih kalau S1 itu cukup bagaimana pengaruh saja itu udah cukup. Iya gitu, nggak usah pakai implementasi karena implementasi itu panjang. Karena nanti kita lihat akan dijawab gak di bab yang kedua dan keempat. Nanti kita lihat dulu ya. Kemudian ini ada yang miring-miring, misalnya di halaman 7 dan 8 itu ada manfaat teoritis, manfaat praktis, itu nggak ada alasan untuk miring ya. Jadi nggak ada alasan untuk miring. Terus kemudian juga jangan dibuat nuktoh titik-titik begini ya, jangan ya. Tapi dibuat dua, kemudian berarti A, B, C, nanti baru satu titik, nah, kayak gitu ya. Itu diperbaiki tuh. Oke, kemudian dari sisi penulisan juga nanti ngikutin pedoman yang footnote secara keseluruhan. Saya tidak periksa lagi ya di kesimpulannya itu saya nggak periksa lagi. Kemudian penelitian yang relevan ini tentang efektivitas, yang kedua tentang keefektifan, yang ketiga tentang pengaruh pembelajaran berdifferensiasi untuk meningkatkan. Nah, ini berarti sebenarnya yang nomor 2 nomor 3 itu dihapus saja, diganti dengan kaitannya dengan kualitas pendidikan PAI dengan pendidikan berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi ya. Nomor 4-nya penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan, ya masih bisa lah nomor 4. Nomor 1 dengan nomor 2 diganti ya, karena itu dia hanya bicara tentang efektivitas tuh ya. Oke, sistematika nggak ada masalah ya di metode pelajaran di bab ketiganya. Kemudian ya sama nih di nomor 18 itu kesimpulan, kritik dan saran. Nanti bab 5 itu kesimpulan dan saran, biasa tuh nggak ada kritik perasaan deh ya. Nanti iya kesimpulan dan saran. Kadang yang benar itu sebenarnya kesimpulan saja, tapi ini ada kritiknya tapi dan saran biasanya. Jangan menggunakan dalam pembahasan. Iya, kayaknya beda ya. Di sini kesimpulan dan saran. Iya, di sininya. Enggak, ini di sistematikanya. Makanya ini yang salah di sininya. Oke ya, hakikat kualitas belajar. Kemudian ini juga sama nih, penulisan footnote-nya diperbaiki ya. Dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kayaknya kurang tambahan kualitas pembelajaran PAI-nya deh di halaman ke-21 tuh ya. Ini tambah pembelajaran PAI spesifik karena kan skripsi kita itu pembelajaran PAI kan? Ya kan? Oke ya. Itu diperbaiki tuh ya. Kemudian penerapan diferensi dalam pembelajaran ini masih bisa lah ya. Cultural reconstructivism. Ini nanti lihat dulu nih. Ini bahasa Arab atau bahasa Inggris nih? Ini kayaknya kalau kultural pakai K itu ya bahasa Indonesia. Nggak usah miring di halaman 26 ya. Jadi jangan kayaknya keren nih bahasa Inggris, enggak juga gitu ya. Enggak semuanya juga gitu. Oke. Kemudian saya loncat yang ke bab ketiga ya. Bab ketiga, ini ada penelitian ya, waktu penelitian.
jenis penelitian ini tulisannya lupa nih, A-nya lu nempel ke depan, B-nya gitu ya. Jenis penelitian, kalau saya jangan pakai metodologi tapi langsung saja metode. Perasaan tadi yang di depan itu sudah metode deh di di sistematikanya itu. Kok jadi metodologi ya? Ganti ya, kalau saya dengan metode kita metode saja. Kenapa? Karena kalau metodologi itu ilmu, kalau metode itu ya metodenya. Karena yang digunakan itu hanya satu saja. Jadi metode penelitian yang digunakan bukan metodologi, ya. Kemudian variabel penelitian langsung di depan, tempat penelitian dan waktu penelitian. Gak usah pakai tempat penelitian, tempat dan waktu penelitian gitu aja, ya. Tempat dan waktu penelitian, kemudian ini ada waktunya, ada jenis datanya, jenis data primer, sekunder, ini perlu ditambahkan sebenarnya nih sumber datanya, sasaran penelitian, ini kayaknya punya teman yang lain ini, kemarin saya lihat juga nih sama nih, ya sasaran penelitiannya ya, ini sebenarnya bukan sasaran penelitian sebenarnya nih, nanti ngikutin pedoman juga ya, lihat ya, di pedoman tuh kayaknya bukan sasaran penelitian deh, ini populasinya ada berapa? Tapi ngambil yang di fase B-nya. Jadinya berapa populasinya? Jadi di fase B itu kelas 3 sama 4. Jadi 40. Populasinya 40 atau sampelnya? Sampelnya yang 40, populasinya 108. Pakai teori siapa tuh pengambilan sampelnya? Sampel jenuh, Pak. Kalau sampel jenuh apa? Kurang dari 100. Bukan. Sampel jenuh itu sampel yang digunakan secara keseluruhan dari populasi. Itu namanya sampel jenuh. Jadi itu bukan sampel jenuh nih. Berarti pakai teori siapa nih? Tambah ini di halaman yang ke 47 ya. Halaman 47 ini senjata sampel merupakan bagian dari jumlah kalorifer menggunakan sampel dari populasi. Nah ini nggak disebutkan, berarti jangan dibilang populasi yang 108. Jadi hapuslah karena tidak sesuai dengan preskripsian. Ya, preskripsian. Instrumen pembelajaran diferensiasi, kemudian ini tingkat keterlibatannya. Nah, indikatornya nih. Coba saya ingin tahu bagaimana cara menurunkan instrumen dari variabel. Teorinya kayak gimana? Cara membuat instrumennya kayak gimana diturunkan dari variabel. Tahu nggak? Instrumennya dari mana dapatnya ini? Dari ini. Dari apa? Dari indikator, Pak. Indikatornya apa? Coba misalnya di sini di halaman berapa nih? Kok nggak ada? Di kisi-kisi. Iya, di kisi-kisinya nggak ada nih. Yang mana? Yang di sini. Ini bukan sini, ini indikatornya. Tingkat keterlibatan siswa, pencapaian akademisnya, kepuasan siswa terhadap pembelajaran, berdiferensiasi ya. Kayaknya agak kurang deh ini. Cuma 3 doang ya. Ini yang pembelajaran diferensiasi. Kalau kualitasnya sini atau setelahnya? Enggak ada sih, ini langsung validitas. Ini yang Y. Ini kan diferensiasi ini Y kali. Yang Y-nya yang mana sih? Ini X-nya, Pak. Ini X-nya Y-nya mana? Cukup nggak masukin. Iya, nggak masuk aja nih. Tuh ini udah kesini. Oh iya. Iya kan? Punten, Pak. Iya. Tuh ini kan dari sini. Ini nggak lulus nih kalau gini nih, berat nih. Pak, jangan. Ada kok, Pak, beneran. Mana? Ini nih. Ini kenapa di sini jauh amat? Kok udah validasi? Coba saya mau nanya gimana cara uji ininya? Uji validitasnya pakai apa? Validasi ya. Uji validitasnya pakai apa? Pakai ini apa namanya? Pakai SPSS. Iyalah pasti itu toolnya. Teorinya pakai teori siapa uji validitasnya? Ini harusnya dengan perangkat lunak komputer apa kalau pakai C itu miring. Ya SPSS gitu. Gimana sih pakai rumusnya siapa sih? Validitasnya? Ngerjain sendiri atau dibantuin? Bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng. Gotong royong kali. Bareng-bareng. Jadi masih apa? Yang kemarin sama Pak Dr. Zainal di situ. Terkom. Terkom. Jadi tiap itu kita terkom sama teman-teman, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang kesulitan, saling nanya.
Ya oke, itu nanti dulu ya sebentar ya, nanti hentikan terus apa? Tadi kita lihat di kesimpulannya ya. Ini uji-ujian nanti saya mau nanya nih. Gambaran umum sekolah, oke lapor, nggak usah pakai laporan kali, biasa nggak laporan deh. Nanti lihat lagi pedoman ya. Kayaknya perasaan ini ya, apa temuan data dan hasil pembahasan masa laporan sih? Pakai laporan segala. Laporan hasil penelitian. Iya. Pada laporannya. Iya, maksudnya jangan laporan, deskriptif statistiknya, kemudian saya mau loncat lah ya. Oke ya, nanti saya minta jelaskan tentang ininya apa namanya cara penelitiannya. Kesimpulan saya sebagai satu, nggak usah pakai penelitian dilakukan dengan tujuan untuk ini, nggak usah lagi ya. Masa pakai udah kesimpulan pakai ini segala. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran diferensiasi dan kualitas pembelajaran, yaitu bisa dilihat dari ya ini memang dia pertanyaan satu aja. Penerapan pembelajaran Indonesia menyesuaikan sesuai dengan pendekatan Indonesia dalam satu konteks ini sebenarnya udah nggak usah sih sebenarnya itu. Dengan demikian terus meningkatkan kualitas pembelajaran ini jadi saran jadinya di sini tuh kan. Ini jangan pakai ini ya, ini pakai A B C ya. Ini A B C saran untuk orang tua. Ini nggak ada kritiknya juga kan di sini kan. Kemudian penulisan daftar isinya terakhir, daftar pustaka itu diperbaiki ya. Lurus ke sini, kemudian apa namanya? Kayaknya ini banyak yang salah nih biasanya nih. Misalnya itu masih pakai N ini suruh pendidikan bahasa Indonesia deh yang Azmi itu, ya. Kenapa harus pakai N segala sih? Dia ngikutin pakai Mendeley nggak? Diperbaiki nih, jangan dannya ini ada yang dan besar, ada yang ininya kecil, lihat tuh, ya. Beda-beda banget tuh, diperbaiki ya. Walaupun pakai Mendeley juga dibaguskan juga, jangan sampai nanti pakai Mendeley gitu kan, nggak sesuai. Ini banyak banget tapi nggak tahu nih dipakai semua nggak sih ya. Nanti kalau diberi satu-satu jangan-jangan ini nggak dipakai semuanya. Tapi ini pakai Mendeley ya. Langsung Pak, Otomatis ya. Nanti diperbaiki ya. Oke, nggak usah pakai profesor, dokter itu nggak usah dipakai kalau di sini ya. Oke, baik, terima kasih itu dari saya. Tapi saya